kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah kita pada saat ini. Kita bersyukur karena untuk pertama kali di Zoom bersama-sama kita ada Ibu Lili Pinontoan yang nanti sesudah acara sesudah pembacaan pelajaran Sekolah Sabat, sesudah tambahan beliau juga akan saya undang untuk bersaksi sebelum kita berdoa bersama ya. Puji Tuhan atas berkat dan kasih Tuhan yang sudah menjadi bagian Ibu Lili Pinontoan sehingga dia pada saat ini telah keluar dari tempat rehabilitasi dan dapat bersama-sama berbakti dengan kita. Baik saudara, sebelum kita akan membuka acara kita nantinya dengan doa, dan sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dengan doa nantinya akan sesudah lagu akan dibawakan oleh ayah saya Pendeta Alex Rantung. Silakan Dek untuk lagu buka kita. Beratkah engkau rasakan hidup di dunia ini? Jenuhkah perasaanmu? Beratkah bebanmu? Serahkanlah pada Yesus beban dan khawatirmu. Dia pun sahabat yang penuh kasih, oh percayalah, Dia mengasihimu. Dia pun tahu susahmu. Janganlah khawatir, Dia tahu segala pikiranmu. Saat ini marilah bersama katakan Yesus, ku mau percaya. Jangan kau merasa ragu akan kebesarannya. Jangan kau merasa bimbang akan kuasanya. Serahkanlah pada Yesus beban dan khawatirmu. Dia pun sahabat dan pelindung, Dia penebus, Dia mengasihimu. Dia pun tahu susahmu. Janganlah khawatir, Dia tahu segala pikiranmu. Saat ini marilah bersama katakan Yesus, ku mau percaya. Dia mengasihimu. Dia pun tahu susahmu. Janganlah khawatir, Dia tahu segala pikiranmu. Saat ini marilah bersama katakan Yesus, ku mau percaya. Katakan Yesus, ku mengasihimu. Tentunya kita berterima kasih atas trio yang telah dipimpin oleh Ibu Pendeta Sepang Mande yang sudah membawakan lagu trio bersama dengan sahabat-sahabat. Terima kasih. Dan untuk mulaikan acara kita, saya ingin undang ayah saya untuk dapat membuka dalam doa. Silakan, Pi. Di unmute dulu. Oke, ya silakan. Oke, Ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang bertakhta dalam kemuliaan surga, pada malam hari Kamis ini ataupun mungkin hari Jumat di Indonesia,
Kami sangat bersyukur, berterima kasih Tuhan telah memberkati kami, telah melindungi kami. Malaikat surga mengawali kami, Roh Kudus menuntun hati pikiran kami untuk selalu dekat berserah kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati Pendeta Stephen Rantung akan membawakan pembahasan pada malam hari ini, Jun tanggal 3, sehubungan dengan the religious leader for the new agreement. Adalah yang ditujukan bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pimpinan-pimpinan rohani dengan agreement perjanjian yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Roh Kudus menguasai Pendeta Stephen Rantung hingga dapat menyampaikan firman ini sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan itu sendiri, yang menuntun kami untuk selalu dekat berserah kepada Tuhan, yang telah memberikan kepada kami perjanjian yang sangat indah, terlebih keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Berkati kami semua yang mengikuti acara ini, dan mungkin ada yang dalam keadaan sakit dapat mengikutinya, dan kami sangat bersyukur di mana Ibu Lili akan dapat memberikan kesaksian sebentar bagaimana Tuhan memberkatinya dengan berbagai pertolongan, kekuatan, dan kesehatan. Untuk itu kami sangat bersyukur. Terima kasih, berkati kami semua yang menghadiri acara ini. Tuhan mendengar doa kami, mengampuni salah dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih banyak Babi. Baik, saudara sekalian, seperti biasa, saya akan membagikan pelajaran sekolah sahabat kita untuk kita baca lebih dahulu ya. Dan pada malam hari ini waktu Amerika, pagi hari waktu Amerika, judul kita adalah Imam Perjanjian Baru. Imam Perjanjian Baru yang sempurna, yang telah membawakan korban once for all dan sempurna. Nah, siapa dia? Nah, kita tentunya dapat mengetahui ya dalam pelajaran kita pada saat ini, dan kita sudah merujuk pada apa yang kita sudah bahas di waktu yang lalu, itu merujuk kepada Yesus Kristus. Ya. Buku Ibrani, pelajaran sahabat kita katakan bahwa buku Ibrani memberi penekanan besar pada Yesus sebagai imam besar dalam bait suci surga. Sesungguhnya penjelasan yang lebih jelas mengenai perjanjian baru itu terdapat pada kitab suci perjanjian baru, khususnya dalam buku Ibrani, dengan penekanan pada Yesus sebagai imam besar. Kata-kata yang digunakan adalah sebagai imam besar agung, ya, imam besar agung. Ini bukanlah kebetulan. Pelayanan Kristus di surga sangatlah terikat dengan janji-janji dalam perjanjian baru itu. Apa yang Yesus lakukan, perjanjian baru dari Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 berbicara tentang apa? Tentang bukan hanya tentang Taurat yang akan tertulis dalam batin kita, tetapi mengenai pengampunan dosa, yang mengampuni dosa-dosa kita, dan itulah yang terikat dengan apa yang Yesus lakukan. Pelayanan ibadah bait suci di perjanjian lama adalah sarana di mana kebenaran-kebenaran perjanjian lama itu diajarkan. Itu berpusat, perjanjian lama dengan ibadah-ibadah mereka itu berpusat pada korban dan pengantaraan. Ada orang yang berdosa membawa korban, dan mereka yang potong domba, dan ada imam yang membawakan apa? Membawakan darah domba tersebut atau binatang tersebut ke dalam Ka'bah. Jadi ada korban dan apa? Pengantaraan. Binatang disembelih dan darahnya sebagai perantara oleh imam-imam. Tentu saja, semua peristiwa ini adalah simbol keselamatan di dalam Yesus. Semuanya menunjuk pada saat Yesus diumumkan, inilah anak domba Allah yang datang untuk menghapus isi dunia ini. Itu merujuk segala korban dan pengantaraan itu, merujuk kepada keselamatan di dalam Yesus. Tidak ada keselamatan di dalam dan dari upacara itu sendiri. Itu hanya simbol. Keselamatan yang sejati itu ada di dalam Yesus. Bacalah Ibrani 10 ayat 4. Mengapa tidak ada keselamatan ditemukan dalam kematian binatang-binatang ini? Mengapakah kematian seekor domba atau seekor binatang tidak cukup untuk membawa keselamatan? Ibrani 10 ayat 4 katakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Kenapa? Karena mereka binatang, dengan kata lain ya. Mereka juga ada masalah, ada dosa dalam dunia ini ya. Tapi kita harus memiliki korban yang tidak bersalah, korban yang tidak berdosa. Semua korban dan pengantaran imam yang menyertainya menemui kegenapannya dalam Kristus.
Yesus menjadi korban di mana darah perjanjian baru itu didasarkan. Darah Kristus mengesahkan perjanjian baru, menjadikan perjanjian Sinai dengan korban-korbannya itu sebagai yang lama dan tidak berlaku lagi. Kenapa? Setelah Yesus datang dan berkorban, kita tidak perlu lagi apa? Bawa anak domba, bawa lembu jantan, bawa binatang untuk kita korbankan. Tidak perlu lagi. Itu sudah lama dan tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena datang Yesus. Tapi ini bukan berbicara yang lama dan tidak berlaku ini, bukan berbicara tentang hukum. Itu berbicara tentang apa? Upacara-upacara korban, hukum-hukum upacara ya. Kalau Anda berdosa ini, maka Anda harus bawa binatang ini. Anda salah ini yang harus Anda lakukan. Itulah korban-korban itu. Itu tidak berbicara tentang hukum moral Allah atau 10 firman Allah. Jadi itulah hukum-hukum korban atau hukum-hukum upacara yang sudah lama tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena wujud nyatanya itu siapa? Yesus ya. Jadi korban yang sesungguhnya telah ada sekali dan untuk semua. Hanya satu kali Yesus mati. Dan untuk semua. Ibrani 9 ayat 26. Sekali Yesus mati, tidak perlu lagi hewan untuk disembelih. Pelayanan bait suci duniawi telah digenapi fungsinya di dalam Yesus. Matius 27 ayat 51 menyatakan bagaimana tirai di bait suci dunia itu, di dalam dunia pada saat Yesus mati di kayu salib, tirai di Ka'bah Yerusalem itu apa? Sobek. Terbelah dua dari atas sampai bawah ketika Yesus mati. Dan bagaimana peristiwa ini menolong kita untuk mengerti mengapa bait suci dunia telah digantikan? Ya, tentu saja terikat dengan korban-korban hewan ini adalah pelayanan keimamatan orang-orang Lewi yang mempersembahkan dan yang mengantarai pengorbanan dalam bait suci dunia untuk umat. Tapi pada saat Yesus mati, sudah ada lagi bait suci di dunia. Yang ada bait suci di mana? Di surga ya. Sekali pengorbanan selesai, kebutuhan untuk pelayanan mereka berakhir juga. Tidak diperlukan lagi orang-orang Lewi pada saat itu ya. Segala sesuatu telah dipenuhi dalam Yesus yang sekarang melayani dengan darahnya sendiri di bait suci sorga. Baca Ibrani 8 ayat 1 sampai 5. Buku Ibrani menekankan Kristus sebagai imam besar di sorga yang masuk dengan darahnya sendiri yang tercurah. Ibrani 9 ayat 12 yang menjadi pengantara bagi kita. Ini adalah dasar pengharapan yang kita miliki dalam perjanjian baru. Jadi saat ini saudara dan saya pada saat kita berdosa, kita tidak perlu lagi ambil domba, potong domba tersebut, bawa ke seorang imam, imam tersebut bawa ke bilik yang suci, dan sekali setahun imam besar masuk ke bilik yang maha suci. Tidak perlu lagi semua upacara-upacara tersebut. Yesus sudah melakukannya, menggenapinya bagi kita. Once for all, Alkitab katakan ya. Dan bagaimanakah hal ini membuat kita, membuat saudara dan saya mengerti bahwa sekarang Yesus sedang melayani dengan darahnya sendiri di surga untuk Anda. Seberapa besar keyakinan dan kepastian Anda mengenai keselamatan berdasarkan fakta ini? Gampang sekali saat ini ya, beda dengan orang Yahudi. Anda tidak perlu lagi potong seperti saya katakan tadi, Anda hanya dapat datang bertelut. Bertelut, minta ampun kepada Tuhan, kepada Yesus, untuk mengampuni kesalahan-kesalahan dan dosa kita. Dan dosa-dosa kita itu apa? Diampuni dan dihapus. Tidak diingatnya lagi. Jadi Yesuslah imam besar kita di surga. Ibrani 2:17 katakan apa? Itulah sebabnya. Maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah. Untuk apa tugas dia? Untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ya, mendamaikan dosa. Muncul kemudian berikutnya tentang imam besar itu dalam Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, ya, imam besar. Ada imam tapi hanya ada satu imam besar. Imam besar inilah yang bisa masuk dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Imam biasa hanya bisa apa? Masuk ke bilik yang suci. Hanya imam besar yang masuk ke bilik yang maha suci. Tapi Yesus adalah imam besar agung karena hanya dia sajalah yang masuk dalam kerajaan surga. Hanya dia imam besar yang bertugas di Ka'bah, di dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya dia disebut sebagai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah,
baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Imam besar agung, a great high priest, arkeria, mega, kata mega, besar, agung, ya. Dan imam itu adalah seorang atau oknum yang dikhususkan untuk menjadi pengantara di antara manusia dan Allah. Dalam pelayanan keagamaan, itulah imam. Tapi Yesus lebih daripada imam. Lebih daripada seorang imam besar yang hanya sekali setahun di hari Grafirat atau on the day of atonement masuk dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Lebih. Kenapa? Karena Yesus adalah imam besar agung. Nah, itulah kita lihat ya. Yesus sebagai imam besar yang agung. Nah, apa kira-kira perbedaan lainnya yang dapat kita lihat dari Yesus dengan imam besar yang dalam perjanjian lama ya? Dikatakan dalam Ibrani 9 ayat 7 ini menggambarkan tentang imam besar di perjanjian lama seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya. Dan ini ayat-ayatnya. Ini ayatnya maksud saya. Tetapi ke dalam kemah yang kedua atau kemah yang maha kudus, kemah yang maha suci, hanya imam besar saja, bukan imam kecil atau imam biasa, tapi imam besar saja yang masuk sekali setahun di hari Grafirat. Dan harus dengan darah yang ia persembahkan oleh sebab dirinya sendiri. Jadi imam besar itu pada saat dia masuk sekali setahun di hari Grafirat ke bilik yang maha suci, dia pertama-tama harus mempersembahkan korban buat apa? Dirinya sendiri, buat dosa-dosanya sendiri. Ya. Dan bukan hanya untuk dosa-dosanya sendiri, tetapi juga untuk pelanggaran-pelanggaran atau dosa-dosa yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan tidak sadar. Tapi dengan apa? Bagaimana dengan Yesus? Ya. Apakah dia ada dosa yang dia harus korban, harus bawa korban? Tidak ya. Dia tidak ada. Yesus tidak harus bawa korban pada saat dia masuk dalam kerajaan surga ya. Dia pada saat dia masuk sebagai imam besar agung. Kenapa? Karena firman Tuhan cukup jelas. Ibrani 7 ayat 26 sampai 27 membedakan Yesus dengan si imam besar agung dengan imam besar dunia. Apa di sana dikatakan dalam Ibrani 7 ayat 26 dan 27 di sana dikatakan, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Ini ayat-ayat sebelumnya merujuk pada Yesus yang sempurna ya. Apa dikatakan di sini? Imam besar yang kita perlukan itu seperti Yesus, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Ayat 27. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Jadi dikatakan imam besar di dalam dunia di perjanjian lama itu harus mempersembahkan korban pertama-tama di pagi hari untuk dirinya sendiri sebelum dia menjadi pengantara bagi dosa umat-umat apa? Lainnya. Sebab hal itu Yesus telah lakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika apa? Ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Ya. Ayatnya yang sebelumnya dikatakan apa? Dia yang sempurna. Hanya dialah yang dapat datang kepada Allah. Dan dialah pengantara kita yang sempurna. Imam besar itu apa? Tidak sempurna. Tapi Yesus ya adalah imam besar agung yang sempurna. Kenapa? Karena tidak seperti imam besar dunia. Mereka harus mempersembahkan korban darah binatang. Tapi Yesus mempersembahkan darahnya sendiri walaupun ia tidak berdosa. Ialah yang berkorban bagi kita. Dan oleh sebab itulah dia imam besar agung yang sekarang berada di surga. Maka apa yang dia dapat lakukan bagi kita? Dia menjadi pengantara kita, bukan hanya imam besar dunia itu sekali setahun dengan kata, atau mungkin setiap hari ya. Pada saat kita bersalah secara spesifik, lalu kita datang, maka kita apa? Kita bawa korban. Itu setiap hari dapat kita lakukan. Tapi sekali setahun dosa yang dibawa, yang dipengantarai oleh imam besar itu dosa yang tidak disengaja sekali setahun ya. Tapi bagaimana dengan Yesus saat ini ya? Wah, dia sudah langsung membawa kepada Bapa di surga, membawa menjadi pengantara bagi kita daripada saat kita memohon pengampunan dari Dia. Ibrani 8 ayat 1 sampai 2 katakan, inti Rasul Paulus penulis Ibrani katakan apa? Inti segala yang kita bicarakan itu ialah ini. Kita, saudara dan saya, mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah yang sejati, bukan kemah yang
Yang di zaman Musa itu pindah dari kiri ke kanan. Pada saat orang Israel pindah, wah pindahlah mereka. Pindah. Lalu pada saat Ka'bah sekalipun mulai didirikan, mulai dari Salomo, wah hancur Ka'bah tersebut. Ka'bah lah ini, Ka'bah Serubabel, lalu hancur. Jadi Ka'bah di dunia ini hancur. Orang Israel sampai saat ini tidak lagi punya Ka'bah. Mereka hanya bisa meratapi dinding tembok yang tadinya di dalamnya itu adalah Ka'bah mereka, tapi sekarang menjadi Masjid Al-Aqsa di dalamnya. Tapi orang Israel saat ini hanya meratapi tembok ratapan tersebut, menangisi karena Ka'bah itu tidak ada. Kemah itu sudah tidak ada, ya. Tapi saat ini sesungguhnya mereka harus mengetahui seperti kita bahwa Ka'bah itu tidak lagi di Yerusalem, tetapi di mana? Di dalam kerajaan surga. Dan Yesus duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga, melayani ibadah di tempat yang kudus. Pada saat kita berdosa, kita memohon pengampunan dosa, seperti imam besar dia bawa kemana? Membawa kepada Allah supaya diampuni. Itulah yang Yesus lakukan sekarang. Ya, di dalam Ka'bah atau kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Yang didirikan oleh manusia itu apa? Rusak, gagal, dan lain sebagainya. Dan bukan itu saja. Imam besar yang kita miliki saat ini beda dengan imam besar duniawi. Contohnya Imam Eli. Wah, apa yang terjadi dengan Imam Eli? Ayah daripada Hofni dan Finehas. Kacau balau kan? Ya, kacau balau, sangat tidak apa? Tidak menjadi contoh yang baik Imam Eli tersebut. Ya. Imam Eli tersebut tidak cari contoh yang baik. Ya, jadi di sinilah kita lihat bahwa Allah kita, Yesus Kristus dengan kata lain, dia menjadi pengantara bagi kita, imam besar agung yang sempurna, ya, yang berada duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar. Ya, dia tidak gagal, dia tidak akan pernah gagal, dia tidak berdosa, dia tidak bersalah. Dialah yang menjadi pembela kita. Dan pada saat ini dia memiliki akses yang langsung kepada Bapaknya, ya. Tidak jauh-jauh seperti imam besar yang harus masuk sekali setahun, tapi Yesus memiliki akses langsung kepada Bapa di surga. Nah, ada hal yang menarik. Kenapa saya kasih tanda merah di sini? Di Ibrani 8 ayat 1, kata duduk itu saya tandai dengan apa? Yesus yang sebagai imam besar kita itu duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar. Kenapa? Karena sebagai imam, Yesus tidak hanya duduk. Apa buktinya? Yesus tidak duduk. Kapan Yesus tidak duduk? Nah, ini dia ya. Pada saat Stefanus, ya, pada saat Stefanus hendak mati, hendak dilempari batu oleh orang-orang yang marah kepada dia, oleh sebab dia memiliki iman kepada Yesus. Apa yang terjadi? Apa yang dilihat oleh Stefanus dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 56? Sana dikatakan sebelum kematian Stefanus, ya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Di mana Yesus? Yesus ada di Ka'bah di sorga bersama-sama dengan Allah Bapa. Dan apa yang Yesus lakukan? Pada saat-saat biasa, mungkin dalam bahasa manusia, ya, saat-saat biasa Yesus itu duduk. Tetapi pada saat umat-umatnya dalam keadaan apa? Dalam keadaan tertekan, Yesus merasakan tekanan saudara dan saya. Pada saat Stefanus sedang hendak dilempari batu, hendak mati, Yesus bukannya duduk, dia berdiri. Kalau Anda dalam keadaan tegang, saya dulu suka nonton pertandingan sepak bola atau pertandingan bulu tangkis. Pada saat-saat keadaan yang genting dengan kata lain, hendak gol misalnya, hendak game point dalam bahasa. Apa yang terjadi umumnya? Para penonton, kita dalam keadaan yang genting, kita berdiri, ingin melihat. Ingin menyaksikan secara apa? Kalau kita duduk seakan-akan kita pikir kita tidak akan memiliki pandangan yang sempurna. Seakan-akan kita tidak bisa melihat dengan sempurna. Makanya kita berdiri. Kita berdiri supaya kita lihat. Betul-betul merasakan, betul-betul melihat tanpa ada apa? Halangan. Tanpa ada halangan. Dan disinilah kita melihat pada saat Yesus sebagai imam besar agung melihat kesengsaraan kita. Yesus berdiri dengan dalam bahasa manusianya, artinya dia ingin melihat. Dia dengan kata lain, dari bahasa manusia sekali lagi, dia juga berada dalam keadaan tegang, genting, dia berdiri. Dia berdiri karena dia ingin merasakan, melihat penderitaan saudara dan saya. Ya. Dan Stefanus lihat itu dia. Dan Stefanus katakan apa? Ayat 56. Lalu kata Stefanus,
Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ya. Yesus tahu penderitaan saudara dan saya. Jangan pernah kita katakan, aduh Yesus kira-kira tahu nggak ya? Saya lagi menderita, ini ada masalah finansial, ada masalah penyakit, dan lain sebagainya. Kalau Anda dalam keadaan tegang, Yesus juga sedang memperhatikan Anda dengan sangat-sangat seksama. Yesus juga apa? Berdiri. Yesus juga apa? Berdiri. Dan itulah kasih yang Allah telah berikan kepada kita melalui anaknya. Anaknya yang sudah menjadi korban supaya saudara dan saya tidak memiliki kematian yang kekal, tapi bisa memperoleh kehidupan yang apa? Yang kekal. Tapi pada saat yang bersamaan itu kita bukan hanya berbicara tentang nanti kehidupan kekal nantinya. Pada saat saudara dan saya dalam keadaan sakit saat ini, pada saat dokter berkata kepada keluarga daripada Ibu Lili Pinontoan, tidak ada lagi harapan bagi Ibu Lili Pinontoan dan lain sebagainya. Saya percaya saat itu Yesus apa? Saat itu Yesus berdiri di hadapan di sebelah kanan Bapa, ingin melihat ya, apa yang terbaik yang dapat terjadi kepada Ibu Lili Pinontoan atau kepada kita semua yang dalam keadaan kita yang apa? Genting. Kenapa? Karena He cares. Dia sangat memperhatikan. Dia ingin melihat keadaan kita dengan tanpa ada apa? Halangan apapun. Nah, apa kira-kira respons kita terhadap Allah Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kita? Pertama, kalau kita lihat ya, apa yang terjadi sampai Yesus berdiri di sebelah kanan Allah pada saat Stefanus hampir mati? Pertama, ini terjadi kenapa? Karena Stefanus yang bersaksi dan mengakui Yesus sebagai Allahnya. Ya, sebagai juru selamat, sebagai Mesias, itu yang Stefanus lakukan. Dia bersaksi. Dan kalau saudara dan saya bersaksi, dan kita harus mati sekalipun dalam kesaksian kita, jangan khawatir, Yesus berdiri ya, untuk melihat keadaan kita. Itulah sebabnya Lukas 12 ayat 8 sampai 9 katakan, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, seperti Stefanus, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Wah, mungkin Anda pikir, wah, kenapa cuma di depan malaikat ya? Jangan putus asa, jangan kecil hati maksud saya. Yesus bukan hanya mengakui kita di depan malaikat. Matius 10 ayat 32 sampai 33 katakan apa? Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Aku akan membela dia di depan Bapakku yang di sorga. Lihat, inilah anak-anakmu juga. Lihatlah ini, umat-umatmu yang setia. Ya, terimalah mereka. Ya. Yesus mengakui di depan Bapa di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di sorga. Jadi marilah kita bersaksi dan mengakui Yesus. Jangan sampai takut-takut. Jangan simpan-simpan kalau Anda orang Kristen. Ya. Jangan ragu-ragu untuk mengakui Yesus sebagai Allah kita. Dan yang kedua, yang dapat bagian apa lainnya yang dapat kita lakukan? Ingat, ini imam besar ini berhubungan dengan perjanjian baru. Perjanjian baru itu apa artinya? Taurat di dalam hati. Tetapi bukan hanya Taurat di dalam hati. Kalau kita hubungkan dengan tugas pelayanan keimamatan Yesus, Yesus yang menjadi korban bagi kita. Sekarang pertanyaannya bagi saudara dan saya, apa yang akan kita korbankan? Bukan supaya kita memperoleh keselamatan, bukan. Tapi Yesus sudah menyelamatkan kita. Sekarang apa respons terhadap korban yang Yesus sudah korbankan, yaitu dirinya sendiri bagi kita? Apa yang dapat saudara dan saya korbankan? Ya, yang pertama, ya mari kita menyembah, beribadah. Yang kita korbankan, yang kita bawa, persembahan kita itu adalah apa? Diri kita. Beribadah dari dalam apa? Hati. Roma 12 ayat 1 sudah jelas katakan apa? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pada saat Rasul Paulus, rasul-rasul di kitab perjanjian baru berbicara tentang ibadah dan lain sebagainya, mereka tidak berbicara tentang tempat beribadah. Mereka bisa beribadah di mana saja. Mereka bisa beribadah di sinagog, ya. Mereka bisa beribadah di pinggir sungai. Mereka bisa beribadah di tengah pasar. Bukan tempatnya, hatinya yang diperlu lebih dahulu. Anda punya gereja yang megah. Anda punya
gereja yang terbesar di dunia, tapi kalau hati Anda, hati saudara dan saya jauh dari Tuhan, itu bukan ibadah kita yang sejati. Kita tidak sedang beribadah. Kita tidak beribadah kepada Tuhan karena kita masuk ke gereja yang hebat dan megah. Tidak. Pertama-tama, yang Allah ingin lihat adalah di mana hati kita. Bukan di mana gereja kita yang terbesar, lebih dari gereja-gereja lainnya. Tidak. Bagaimana hati kita yang terlebih dahulu. Bukan hanya hati kita. Tapi apa yang kemudian keluar dari dalam hati. Ya, yang keluar dari dalam hati kita, dari tubuh kita, itulah yang menjadi ibadah kita juga ya. 1 Korintus 10:31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu lainnya, yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita beribadah untuk memuliakan Tuhan. Tapi bagaimana? Apa yang dapat kita lakukan untuk memuliakan Tuhan? Segala sesuatu. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita katakan, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan. Segala sesuatu yang orang lihat dari kita. Biarlah itu sesuatu yang keluar dari dalam hati kita yang sudah diselamatkan. Hati yang bersyukur, hati yang beribadah kepada Yesus. Itulah korban persembahan kita yang sejati. Yang dapat kita serahkan. Segala sesuatu yang kita keluarkan dari dalam diri kita. Itulah ibadah kita. Lalu apa lagi? Segala sesuatu yang kita keluarkan dan berikan kepada orang lain. Dan kita berikan kepada orang lain. Kita bantu kepada orang lain. Rasul Paulus dalam Filipi 4:18 memuji jemaat di Filipi oleh sebab apa? Mereka yang selalu menolong umat-umat Tuhan yang membutuhkan. Filipi adalah salah satu gereja atau kota di daerah Makedonia ya. Dan mereka itu bukan orang-orang kaya, tetapi pada saat ada kebutuhan-kebutuhan di tempat lain, mereka lah yang pertama-tama memberi bantuan. Dan memberi bantuan bukan hanya kepada orang-orang lain, tapi juga kepada hamba-hamba Tuhan seperti Rasul Paulus yang saat itu dalam keadaan ditawan di penjara. Tapi orang-orang di Filipi mengirim Epafroditus untuk dapat melayani Paulus. Mengirim bantuan buat kehidupan Rasul Paulus dalam penjara supaya dapat makanan dan lain sebagainya. Sehingga tidak heran Rasul Paulus berkata apa? Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, bukan haram, bukan ya. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Segala sesuatu persembahan yang kita keluarkan dari dalam hati kita. Oleh sebab apa yang Yesus sudah lakukan, yang kita keluarkan dan kemudian kita berikan kepada orang lain, yang didasarkan oleh hati yang rela untuk berkorban. Kenapa? Oleh sebab rasa syukur kita, rasa berterima kasih kita atas pengorbanan Kristus, darahnya yang sudah tercurah bagi kita, once for all, sehingga saudara dan saya memperoleh kehidupan kekal. Itulah juga yang dapat menjadi pengorbanan kita pada saat kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Pada saat kita keluarkan segala sesuatu, kehidupan kita, pola kita berpikir, berkata, bertindak yang dapat kita sembahkan semuanya bagi Tuhan. Dan segala sesuatu yang dapat kita berikan kepada sesama. Itulah bagian kita sebagai bagian dari umat-umat Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Allah. Dan dengan demikian kita juga dapat menjadi imam besar. Bukan imam besar ya, tapi menjadi bangsa yang kudus, imamat yang rajin. Mungkin bukan imam besar, tapi imam-imam ya, yang dapat membawa umat-umat lain datang kepada Tuhan. Inilah yang dapat saya bagikan pada malam hari ini, dan saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, jika ada tambahan atau pertanyaan sebelum nantinya, jangan lupa sebelum kita masuk bagian doa, saya ingin mengundang Ibu nanti sebentar ya, Ibu Lili Pinontoan untuk dapat membawakan kesaksian. Ya, oleh sebab penyertaan Tuhan yang sudah begitu hebat terjadi dalam kehidupannya. Tapi sebelumnya, ada kira-kira tambahan ataupun pertanyaan dari pendeta-pendeta ada di sini. Sekali lagi ada pendeta Kadang, pendeta Kasenda. Oh, ada orang tua saya sudah angkat tangan lebih dahulu. Terima kasih. Papi, silakan Pi. Ya. Terima kasih atas pekabaran pada malam hari ini mengenai imam besar. Memang di dalam penuntun sekolah sahabat yang penuntun ini mengatakan the religious leader for the new agreement, dan itu adalah imam besar. Maksudnya adalah imam besar, sangat benar sekali.
Hanya ingin saya sampaikan, kebetulan Tuhan berkati saya 2 kali pergi ke Israel. Pergi ke Israel yang kedua, membaptis 3 orang, 2 anak insinyur Manohutu. Punya anak, 1 laki, 1 perempuan. Tapi ingat yang laki itu sudah meninggal waktu sekolah di Unclub, celaka, accident. Dan hal yang menarik bagi saya, kami pada saat itu saya bertanya kepada salah satu pimpinan Israel yang ada di Yerusalem, sehubungan dengan Mesaya. Mereka tidak tahu Yesus, mereka sebut Mesaya. Mereka tetap menunggu Mesaya akan datang. Akan tunggu Mesaya akan datang. Lalu saya bertanya, kalau begitu masih bikin korban bakaran, potong-potong domba, sapi, dan lain sebagainya. Oh, dia katakan, no. Kita sudah tidak potong domba lagi, seperti yang di perjanjian lama itu. Yang kita lakukan sekarang adalah membayar hewan itu dengan uang, dan itulah korban untuk Mesaya yang akan datang. Lalu, kunjungan yang kedua, bersama dengan istri saya, Mami, kami berkunjung di satu desa Nazaret, satu desa kecil. Di sana banyak bapak-bapak yang pakai celana, dia punya kiil panjang sampai di bawah kiilnya. Kenapa? Karena mereka masih tetap percaya bahwa Mesias akan lahir dari laki-laki. Anak Daud itu laki-laki. Sehingga mereka jaga, jangan sampai mereka bekerja, Mesaya lahir, supaya terselamatlah bayi itu, maka kiil celana mereka itu panjang di bawah. Nah, mereka masih tetap percaya menunggu Mesias itu. Mereka tidak percaya Mesias itu adalah Yesus yang sudah mati di atas salib. Seperti yang dikatakan Yohanes 1, lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia ini. Mereka percaya itu, tetapi masih tetap melakukan yang tidak mungkin akan terjadi lagi, karena Yesus telah berkorban dan menjadi imam besar di dalam kerajaan kemuliaan Tuhan. Oke, thank you. Terima kasih atas tambahannya. Terima kasih banyak. Ya, ada lagi saudara lainnya ada pertanyaan? Oh, saya tidak tahu mana lebih dulu, saudara Didi atau Om Rain? Oh, Om Rain duluan. Om Rain, ya silakan Om Rain. Saya pikir-pikir bahwa iman bangsa Israel itu lebih besar dari iman kita sekarang. Sebab mereka bunuh korban sambil mengharapkan Yesus nanti datang sebagai korban. Ini Yesus belum ada. Kita sekarang ini sudah tahu Yesus sudah datang, sudah korban. Di perjamuan saja mau pegang tangan, kita sudah ajak. Ini belum, tidak mau. Bagaimana? Artinya ini sekarang bangsa Israel itu pada waktu hari Gerafirat itu diam semua di luar. Ada gering-gering di baju daripada imam besar. Kalau gering-gering itu tidak bunyi, berarti jangan-jangan imam besar sudah mati. Jadi mereka bergumul, Tuhan kalau boleh. Itu pakai darah domba itu. Begitu luar biasa setianya dan hikmahnya. Ya sekarang kita ya karena saya tidak bisa bicara lebih lagi, tapi itulah bukti-buktinya. Ada satu dah senang sama lain di gereja, mau perjamuan kita suruh gabung. Tidak mau, tapi ada cuci kaki dengan orang lain. Itu yang ya masing-masing punya keselamatan lah. Terima kasih. Terima kasih banyak Om. Baik, silakan saudara Didi. Tadi pendeta berbicara tentang yang penting itu hatinya katanya, bukan tempatnya. Nah, sekarang yang suka datang dalam pertanyaan terutama kepada anak-anak muda, ya, dia bilang begini, kalau kita yang penting hatinya, kenapa kita kalau ke gereja itu mesti pakai jas lah, mesti pakai baju yang terlalu rapi lah, kalau enggak nanti dilihat orang, nanti orangnya udah mulai ngomel. Kan yang penting kan di dalam hati kita ini yang bersih. Why do we have to worry about kita punya appearance? Itu yang sering kali
diperdebatkan atau ditanya sama, especially with the younger generation. And sometimes I have no comment. Lebih baik saya diam saja daripada nanti perdebatan itu nggak akan selesai. Karena saya lihat dari sisi my generation, when and where I brought up, di mana orang tua saya mengajar saya begini. Tapi, pada generation sekarang saya bisa bilang ada satu gereja Advent di California ini, di Southern California, yang really popular dengan anak-anak muda di daerah Loma Linda. Why? Because they don't care about anak-anak muda pakai baju apa, and their style of worship is totally different than our style of worship. Mereka datang masuk ke gereja, sebelum masuk ke gereja sebelah kanan itu ada disiapkan susu coklat, kopi, makanan, dan mereka bawa ke tempat gereja dan mereka sambil minum susu coklat mendengar khotbah, menyanyi bukan seperti kita punya traditional style. Mereka menyanyi seperti kalau waktu saya masih kecil itu seperti nada-nada Pantekosta. But seperti yang tadi pendeta bilang, kan yang penting hatinya. Bagaimana tuh pendeta? Baik, Saudara Didi, terima kasih banyak. Ini satu pembahasan yang artinya begini ya. Betul sekali bahwa di zaman perjanjian baru sekalipun, kita tidak melihat bahwa masalah tentang peribadatan umat Israel itu selain di luar hati itu yang menjadi masalah. Artinya dengan kata lain mereka tidak pernah mempermasalahkan tentang di mana mereka akan beribadah atau pakaian apa yang mereka harus pakai untuk beribadah, ya. Karena itu bukan menjadi satu masalah bagi mereka, ya. Bukan menjadi satu masalah bagi mereka tentang pakaian. Mereka sudah tahu mana yang pantas untuk berbakti. Ya, kenapa saya katakan demikian ya? Karena saya terus terang ada dua ekstrim yang saya lihat. Ada dua ekstrim yang di sini yang dapat saya lihat. Ekstrim yang pertama adalah bahwa kita seringkali di Indonesia, kenapa saya agak bukan anti ya, tapi pada saat saya berkhotbah di Manado, di Jakarta, di tempat-tempat panas, saya seringkali menderita saya. Dan Anda tahu apa yang saya biasa lakukan? Ya, kalau saya tidak pakai jas, di Indonesia Anda bisa apa? Disuruh turun dari mimbar. Ada di gereja-gereja di Manado, kalau Anda tidak naik ke mimbar tanpa jas, maka Anda disuruh turun. Dulu saya tidak tahu sekarang. Padahal ini adalah kebudayaan yang dibawa mungkin oleh misionaris-misionaris dari Belanda atau dari Eropa yang tiba di Indonesia musim dingin, tiba dari Belanda musim dingin, tiba di Indonesia, tetap mereka cuma punya pakaian yang pantas untuk beribadah itu adalah jas. Makanya mereka pakai jas. Tapi di Amerika Serikat ini kita ikut musim, ya. Kita ikut musim. Jadi tidak ada orang di Amerika ini misalnya musim panas itu pakai jas misalnya. Kecuali kalau berkhotbah di gereja yang ber-AC, dingin pakai jas. Tetapi jas itu pun bukan sebagai lambang sebagai seorang pendeta. Tetapi itu bahkan di Amerika ini kalau di New York, kami tinggal dekat New York ya yang kalau pakai jas itu selain mungkin banyak juga mafia itu pakai jas dengan kata lain ya. Jadi apa yang saya lakukan kalau saya berada di Indonesia pada saat saya harus berkeringat, pada saat saya berkhotbah, maka saya kutip ayat Alkitab. Saya kutip Yeskiel 44. Yeskiel 44 ayat 18 ya. Yeskiel 44 ayat 18 di sana dikatakan tentang para imam yang melayani di Ka'bah. Saya katakan ini. Ayat 18 Yeskiel 44 katakan apa? Mereka harus memakai daster lenan dan memakai celana lenan. Artinya celana daster lenan, bahannya itu lenan, tetapi jangan memakai ikat pinggang yang menimbulkan keringat. Jadi jangan sampai kita melayani dalam keadaan apa ya? Dalam keadaan keringat. Itulah sebabnya pada saat saya maju dengan jas, saya kutip ayat ini lalu saya buka. Kalau saya memang tidak apalagi saya suka kalau berbicara sering keringat ya, maka saya buka jas tersebut. Tapi saya sudah bilang lebih dahulu. Tapi saya juga menghargai ya, saya menghargai Indonesia. Nah, kenapa saya katakan ini satu ekstrim? Ekstrim lainnya adalah ada anak-anak muda di Ethiopia. Ethiopia mungkin tidak tahu bagaimana ya. Kalau ke gereja itu mereka pakai pakaian bebas saja. Jadi ada mahasiswa yang tinggal di rumah kami, kalau hari Sabat ke gereja mereka pakai kaos, lalu pakai celana biasa-biasa saja. Jadi saya pikir saya terima kalau itu hanya itu
pakaian yang mereka miliki ya, kalau itu saja yang mereka miliki. Tetapi yang saya heran adalah ini sahabat pertama itu saya lihat, wah ini mahasiswa di rumah kami itu yang tinggal sambil bekerja di rumah, ke gereja kita bertemu, dia bawa saya, dia pakai kaos, pakai sederhana sekali. Tapi saya pikir, saya terima karena saya pikir itulah pakaian yang dia miliki, mungkin kaos yang terbaik yang dapat dia miliki. Tetapi anehnya pada hari Minggu, Ethiopia itu cukup dingin ya, makanya orang-orang banyak punya jas. Pada hari Minggu, saya lihat dia pakai 3 pieces. Dia pakai apa? Jas, dia pakai apa ya? Ada rompi dan lain sebagainya dalam, pakai dasi. Lalu saya katakan, kamu mau kemana? Apa saya pikir mungkin dia bukan Advent ini atau apa? Oh dia bilang, saya mau ke pantai, ke pinggir danau. Loh, kenapa? Ada jalan-jalan dengan pacar saya. Jadi di sini saya mulai berpikir, wah kalau kita ke gereja untuk bertemu dengan Tuhan, ya kita bisa pakai apa saja. Tapi untuk bertemu dengan apa? Dengan pacarnya di pinggir pantai, jalan-jalan, walaupun dingin di Ethiopia, tapi panas terik juga. Wah, dia bisa pakai jas rupanya. Rupanya dia ada jas. Nah, saya tidak melihat. Saya pada saat orang masuk ke gereja Visdak, saya tidak akan lihat kenapa ini orang pakai jas atau tidak pakai jas. Saya tidak akan pernah berbicara tentang pakaian orang sehubungan dengan jas atau tidak pakai jas. Tapi karena bagi saya adalah yang pertama-tama seperti Saudara Didi dan apa yang saya yakini adalah hati kita yang terutama. Tapi jangan lupa, kita juga harus seperti bangsa Israel. Pada saat mereka di padang gurun, sebelum mereka bertemu dengan Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan? Tuhan memberikan perintah kepada mereka. Cuci baju mereka, dengan kata lain. Intinya bukan berbicara tentang mereka harus pakai baju bagus atau tidak, tapi intinya adalah Tuhan dengan kata lain yang Tuhan katakan kepada orang Israel adalah prepare to meet thy God. Prepare, pada saat kita mau bertemu dengan Tuhan, bersiap-siaplah. Ya, kenapa kalau kita mau bertemu dengan Tuhan, ya kita pakai baju apa saja, tetapi anak-anak muda tersebut pada saat mereka mau bertemu pacaran atau mereka having dinner malam hari dengan pacar mereka bisa pakai pakaian yang rapi. Tapi kalau untuk ke gereja, kenapa tidak? Ini masih menjadi satu hal yang saya masih sukar untuk terima dengan kata lain ya. Tetapi poinnya adalah, sekali lagi, saya tidak akan pernah menegur orang yang tidak pakai jas, atau ada orang yang ditegur karena kalau ke mimbar dengan batik. Bagi saya tidak ada masalah kita ke mimbar dengan batik. Yang penting adalah pakaian yang pantas. Ellen White, Pena Inspirasi, berbicara tentang pada saat kita beribadah, marilah kita bukan pakai pakaian yang hebat-hebat sekali, tapi pakai pakaian yang pantas. Kita tentunya tidak masuk gereja dengan apa? Pakai bikini atau pakai pakaian seperti kita mau ke pantai dan lain sebagainya. Pada saat kita masuk gereja, prepare to meet thy God. Kita tidak berpakaian yang sembarangan pada saat kita bertemu dengan misalnya gubernur atau presiden, bukan? Demikianlah juga pada saat kita bertemu dengan Tuhan. Marilah kita ya, sekarang mungkin masih musim dingin, saya masih pakai jas, tapi mungkin dalam beberapa hari ke depan ini saya sudah akan kembali pakai batik, saudara ya. Kenapa? Karena saya sudah tidak akan tahan untuk berbicara dengan pakai jas. Jadi sekali lagi, tetap Saudara Didi, saya harus tekankan bahwa yang utama itu adalah hati. Tetapi pada saat yang bersamaan juga, mari kita lihat ya prinsip-prinsip kepantasan ya, prinsip-prinsip pantasan juga, baik dari sudut pandang manusia sekalipun ya, dan juga bagaimana kita dalam bersiap untuk bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan saya bisa menjawab sedikit pertanyaan Saudara Didi. Ya. Terima kasih. Baik, ada saudara-saudara lainnya? Ada pertanyaan? Pendeta Kasenda, silakan. Iya, sudah angkat tangan dia. Baik, terima kasih. Bersyukur kita belajar mengenai imam besar, karena pelayanan Yesus adalah salah satu berkat untuk gereja kita. Kita belajar mengenai doktrin Ka'bah. Ya, kita belajar mengenai doktrin Ka'bah. Hanya menambahkan sedikit, Sir. Tadi bagian kita saya catat ada 4 tadi, yaitu bagaimana kita beribadah dengan hati yang dibarui, kemudian mengakui Tuhan supaya kita juga diakui Tuhan, kemudian apa yang kita buat semua untuk kemuliaan Tuhan, dan yang terakhir kita boleh melayani, menolong sesama. Sempat Sir ada menyinggung tadi mengenai Ibrani 4. Yang kelima mungkin saya bisa tambahkan, yaitu mari kita tetap datang kepada Yesus karena kita bersyukur imam besar yang kita punya. Dalam Ibrani 4 ayat 14 tadi sudah dikatakan, dan diteruskan mungkin di ayat 15 sampai 16, bahwa imam besar yang kita punya adalah imam besar yang telah melintasi langit dan dia telah merasakan apa yang kita rasakan. Jadi segala sesuatu yang kita alami di atas dunia ini,
Saya juga punya pergumulan tahun lalu mengenai masalah kesehatan, tapi luar biasa, puji Tuhan, Yesus merasakan seperti Stefanus, dia walaupun dia mengakui Tuhan, walaupun dia sudah mau mati, tapi dia diberikan kesempatan untuk melihat Allah berdiri di tahtanya, untuk melihat hamba Tuhan ini. Begitu juga dengan kita. Ketika kita menghadapi tantangan, kita yakin Yesus sementara berdiri dan melihat apa yang kita alami. Karena dia telah merasakan penderitaan-penderitaan ketika dia menjadi pengantara, dia menjadi domba untuk keselamatan kita semua. Terima kasih, hanya itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, saya lihat ada juga pertanyaan. Terima kasih pendeta ya. Ada pertanyaan dari chat. Yang pertama tentang kalau imam besar melakukan dosa, yang ditanyakan oleh saudara Boy Rivalu, pendeta Rivalu, saya percaya. Seperti yang dijawab oleh pendeta Saulia, pada saat imam besar dosanya tidak diampuni atau dia tidak memiliki membawakan melepaskan dosanya sendiri, maka imam besar itu akan mati. Ya, dia tidak akan keluar dari bilik yang maha suci. Lalu ada juga pertanyaan tentang Ka'bah. Ada yang saya pernah mendengar di surga itu tidak ada Ka'bah. Ya, di surga tidak ada Ka'bah. Dan ada memang banyak perdebatan sehubungan dengan hal ini, bahwa ada yang katakan seperti Desmond Ford, dia katakan tidak ada itu Ka'bah di surga. Tetapi kita sudah melihat bagaimana pada saat Musa diberikan untuk melihat pola, prototipe, tipe untuk dia bangun di Ka'bah di mana? Di padang belantara, maka Musa melihat Ka'bah yang ada di surga. Dengan kata lain, mungkin Tuhan tidak perlu bangunan di surga, dengan kata lain, karena Tuhan tidak perlu tempat untuk bernaung seperti yang dipertanyakan orang. Tetapi kenapa harus ada Ka'bah di surga? Supaya ada contoh yang dapat dilihat, dan juga dengan cara-cara, upacara-upacara dan lain sebagainya yang dapat dilihat untuk menjadi contoh bagi kita yang ada di dalam dunia. Jadi dengan kata lain, saya tidak memiliki banyak waktu, baik dari bahasa aslinya maupun dari kutipan-kutipan ayat-ayat Alkitab, tetapi yang dapat saya katakan dengan pasti pada saat ini, ada Ka'bah di surga. Jadi ada yang katakan, oh seluruh Ka'bah itu adalah surga itu, seluruh surga itu adalah Ka'bah itu sendiri. Tidak. Di dalam surga ada Ka'bah di mana? Ada Ka'bah di surga. Lalu kalau kita berbicara tentang surga tidak memerlukan ruangan-ruangan atau bangunan, kenapa Yesus juga misalnya harus berkata, aku akan pergi ke rumah Bapakku ya untuk menyediakan tempat bagimu. Menjadikan tempat. Bahasa aslinya itu berbicara tentang ruangan-ruangan, ya, tempat-tempat tinggal bagimu. Jadi disinilah kita dapat melihat bahwa Tuhan mungkin Allah tidak memerlukan bangunan ataupun Ka'bah dan lain sebagainya, tetapi Dia membuat itu semua untuk kita, untuk menjadi contoh bagi kita, untuk menjadi satu kekuatan bagi kita untuk melihat tipe prototipe, ya, bena yang Dia sudah buat di dalam kerajaan surga. Jadi inilah tambahan yang dapat saya bagikan pada saat ini sehubungan dengan Ka'bah di surga. Mungkin minggu depan kita akan kembali terus mempelajari tentang Ka'bah di surga ini ya. Kita akan bahas lagi nantinya. Baik, terima kasih. Saya percaya tidak ada lagi pertanyaan lainnya. Mungkin sebelum kita berdoa, kita memiliki satu kesempatan yang indah. Jemaat Fisdak dapat melihat secara langsung Ibu Lili Pinontoan yang saat ini sudah bersama-sama dengan kita. Saya ingin mengundang Tante Lili, Ibu Lili Pinontoan untuk dapat memberikan kesaksiannya pada saat ini kepada kita semua. Silakan Tante Lili, di-unmute dulu. Dipencet yang ada tulisan unmute itu. Ya, silakan. Ya, silakan Tante Lili. Halo, ya. Kedengaran? Kedengaran Tante, kedengaran. Selamat malam semua, jemaat Fisdak dan para teman-teman di mana saja berada. Saya sangat berterima kasih pada malam ini saya bisa berikan kesaksian walaupun pendek yang sebenarnya saya senang sekali kalau bersaksi muka dengan muka, face to face di gereja. Tapi kayaknya saya tidak berkesempatan lagi untuk ketemu di gereja dalam waktu dekat karena saya berencana untuk pulang kampung. Pertama-tama saya sangat berterima kasih, bersyukur pada Tuhan bahwa tadi pendeta dan ibu pendeta ada mengundang saya makan di restoran Penang, Malaysia. Tapi sebelum itu kita udah jalan-jalan di Costco. Lalu di sana saya pakai itu dia punya kereta yang untuk taruh barang-barang, jadi kita bisa setir, jadi belajar setir lagi gitu. Dan lucu sekali, dan saya happy sekali tadi bisa jalan-jalan dengan pendeta dan ibu pendeta. Sambil kita jalan, saya enggak pakai tongkat lagi.
Baru tadi saya merasakan kok saya bisa seperti biasa gitu. Jadi saya seperti orang baru keluar penjara, pendeta. Sahabat-sahabat saya seperti orang baru keluar penjara. Saya sudah rindu sekali mau ketemu dengan anak cucu saya, dan puji Tuhan saya sudah ketemu dengan anak cucu saya yang berada di Avenal sini. Saya luar biasa. Yang tadinya saya pikir saya sudah nggak bakalan ketemu dengan mereka semua. Jadi pada tahun 2020 bulan Maret, saya baru 2 minggu kembali dari Indonesia, baru bekerja sekitar 2 minggu, baru 1 kali dapat gaji, kemudian saya terkapar. Saya dengan teman saya, Ibu Susi, dia lebih dulu kena virus. Karena dia hari-hari dengan saya, baik di dalam rumah, makan sama-sama, jalan sama-sama, tahu-tahu dia sudah kena, saya tidak tahu. Kalau dia bawa apa-apa, dia orangnya baik. Dia bagi-bagi sama kita, makan bersama. Saya tidak tahu ini, dan dia juga tidak tahu kalau dia sudah kena virus. Jadi setiap weekend dia mesti ke tempat anaknya, karena anaknya kerja di New York. Nah, kalau pulang, waktu sudah minggu sore, datang ke tempat yang sama-sama kita sharing dengan temannya, gitu. Tahu-tahu dia kena. Jadi dia pergi ke dokter, dia baru 4 hari udah meninggal. Karena dia sudah pergi ke dokter, saya juga menjadi takut. Kenapa saya mulai rasa enggak enak ini badan ya? Kenapa mulai pusing-pusing? Kok rasa gelisah terus, duduk nggak bisa, tidur nggak bisa, makan jadi hilang selera, sedikit-sedikit ke kamar mandi gitu. Wah, jangan-jangan saya sudah kena lagi ini. Gitu. Saya bawa mobil sendiri, saya pergi ke rumah sakit John F. Kennedy. Pertama kali saya pergi, dia tanya, pusing? Tidak, saya rasa panas. Oh, pulang aja. Disuruh pulang. Terus waktu pulang, saya juga tetap rasa tidak enak itu badan. Udah mulai panas. Ini apa ini? Saya sehat-sehat. Saya baru dari Kuala Lumpur, ada physical check-up. Dan semua bagus. Saya sehat. Jadi sampai di New Jersey, kena. Jadi saya baru 2 hari saya dengar teman saya meninggal. Wah, saya sedih sekali. Kemudian segala macam dibikin sama saya waktu di rumah sakit itu. Terus mereka seperti ada taruh sesuatu di leher saya. Kemudian saya sudah tidak tahu apa-apa. Nah, cerita pendek, kayaknya udah pakai ventilator. Jadi saya sudah tidak tahu apa-apa, dan menurut cerita, saya koma 58 hari. Pada waktu itu saya dipindah satu ruangan, baru berapa hari ketiga saya pindah di satu ruangan yang seperti ada mesin Apollo yang ke bulan itu. Cuma ada perawat 3-4 orang, saya sudah telanjang, cuma pakai pamper, dan saya berpikir, saya sudah mau mati. Di saat itu saya berserah total sama Tuhan. Saya minta ampun segala kesalahan dan dosa pada waktu lalu-lalu. Tuhan, kalau Tuhan ingin saya hidup untuk melihat anak cucu saya, silakan Tuhan beri kehidupan kepada saya. Kalau tidak, kalau Tuhan sudah mau ambil saya, silakan Tuhan ambil. Saya sudah siap dengan apa yang akan terjadi. Ya, memang saya sedih sekali karena saya sudah pikir saya sudah mau mati. Saya tidak ketemu lagi dengan anak saya yang di Indonesia, Glenn, dan anak-anak di sini. Saya baru datang baru 2 minggu, baru bekerja 2 minggu. Memang di tempat kerja itu kaki lagi sakit. Tahu-tahu saya terkapar dengan COVID. Kemudian ini kaki tidak bergerak-gerak selama saya koma 2 bulan lah ya, tinggal 2 hari 2 bulan gitu. Oke, di rumah sakit itu setelah saya tidak sadar, di dalam keadaan tidak sadar saya mimpi macam-macam. Saya bermimpi orang tua saya, saudara saya yang meninggal. Kemudian satu mimpi yang sangat berkesan yaitu seperti dia mau menjelang malam, itu ada satu tanah yang sangat luas sekali, langitnya berwarna-warna, dan ada satu pendeta, kelihatannya seperti pendeta Rantung dan Elisa Sidiagara, agak pendek-pendek. Lalu di dalam hati pendeta berkata, inilah tanah yang dijanjikan itu. Wow. Itu mimpi yang sangat berkesan buat Tante Lili. Jadi itu tanah masih kosong dan luas sekali. Itu mimpi paling berkesan yang saya tidak lupa.
Oke. Jadi dengan kejadian COVID ini, di saat saya tahu saya sudah mau mati, saya berserah total sama Tuhan. Dengan berdoa terus, tidak putus-putus. Karena saya mau minta supaya saya hidup lagi. Kalau Tuhan sudah mau ambil, silakan Tuhan ambil. Tapi kalau boleh saya hidup lagi, Tuhan. Ternyata setelah saya sadar, segala macam alat ada di badan, di tangan, jari-jari, nggak tahu lagi di mana ini yang belum ditusuk. Semua jari-jari ini ditusuk semua. Di dada ada. Waktu mulai sadar, saya merasa ada sesuatu di lidah saya. Rupanya dipakai speaker. Saya pikir, cilaka ini kalau saya tetelani speaker, bagaimana saya ini? Ternyata ada speaker kecil. Kalau dia kepindah, saya ngomong, nggak ada yang dengar. Jadi dia harus pada posisi yang tepat di lidah itu. Alatnya kecil sekali. Tipis. Lebih tipis, mungkin seperti kertas kali ke apa. Pokoknya luar biasa pergumulan saya dalam kesakitan itu. Tidak ada tandingan karena saya tahu saya sudah mau mati. Ya, saya sudah nggak mau ketemu dengan orang-orang di Fisda, pendeta Rantung semua, anak cucu saya, saudara-saudara saya. Di saat itu, saya benar-benar bertobat dan memohon ampun segala kesalahan saya. Gitu. Teringat ayat Yakobus 5 ayat 16. Apabila kamu mengaku dosa kamu, segala kesalahan kamu akan beroleh kesembuhan. Dengan doa orang banyak, besar khasiat dan kuasanya. Jadi pada waktu itu juga ternyata nama saya dikumandangkan di mana-mana di organisasi Advent yang kebetulan ada doa 100 hari. Terlebih juga pada pendeta Rantun dan jemaat Fisdak yang selalu mendoakan saya tidak putus-putusnya. Jadi dalam hal ini membuat saya lebih berserah kepada Tuhan. Jadi waktu setelah sembuh dari COVID 3 bulan, sembuh total COVID, saya dipindahkan ke nursing home. Kenapa? Karena kaki saya ini tidak bisa bergerak, kaki kanan. Lalu di nursing home saya diterapi. Waktu pindah di nursing home, saya belum bisa duduk, belum bisa berdiri. Dikasih duduk, saya tak rubuh lagi, tertidur lagi. Dikasih berdiri, saya tak duduk lagi. Gitu. Nah, itu akibat daripada itu COVID. Terus mereka tetap sampai 3 orang kali angkat saya. Saya jadi lemas lagi. Mereka latih terus. Mereka luar biasa. Mereka latih terus sampai saya bisa duduk dan saya bisa berdiri. Jadi di tempat rehabilitasi itu alat-alatnya komplit, segala macam alat-alat. Yaitu saya sambung alat-alat itu seperti waktu kita mau melahirkan seorang bayi, kita harus persiapkan segala keperluan baby. Nah, di nursing home itu segala alat-alat untuk orang tua-tua yang kembali menjadi anak-anak kecil, istilahnya jadi baby besar, itu alat-alat ada kemiripan. Jadi kalau itu baby, dia mesti pakai itu, dia punya roda putar-putar, dia belajar berdiri, berjalan, tas sontong sana, tas sontong sini. Sama dengan orang tua-tua yang baby besar itu, disediakan alat macam-macam. Dari walker, wheelchair, kursi roda, walker, ada berapa macam. Dan alat-alat permainan, pegang bola, pegang gelas, segala permainan waktu anak-anak kecil juga ada. Kalau orang kena stroke, jadi jari-jari mungkin kaku, dibikin seperti susun puzzle, sorong gambar, peras-peras itu handu ke sana kamari, pegang bola, lempar bola kayak bola basket. Itu ada untuk belajar keseimbangan dan macam-macam gerakan. Jadi saya banyak pengalaman, saya melihat bagaimana orang kalau sudah tua tidak bedanya dengan bagaimana menjaga seorang bayi yang baru lahir. Waktu tua dia kembali ulang menjadi seperti bayi. Di nursing home bukan cuma anak sekolah TK yang belajar menggambar. Di sana juga orang tua-tua belajar menggambar, susun puzzle gitu. Asah otak, baca tiap hari ada koran kecil, disuruh baca satu-satu, terus dia kasih tes. Apa tadi itu ada bilang, oh ini itu. Jadi kita dites otak kita juga supaya jam pikun. Terus ada susun-susun gelas, ada permainan-permainan yang baby-baby punya, anak-anak kecil punya. Jadi kita kembali jadi
seperti baby. Ya, jadi setelah kita lihat-lihat, bukan main kehidupan manusia ini begitu singkat, tidak terasa sudah tua. Dan kita semua akan menuju ke situ. Kita ada sakit, penyakit, dan kita tidak tahu hari esok jadi apa, ya, mau jadi apa gitu. Nah, di sana Tante Lili direhabilitasi, disuruh naik tangga. Waktu mau naik tangga pertama, aduh, nggak bisa tak angkat tuh kaki. Aduh, dia suruh banyak dan kaki yang sakit lebih dulu. Aduh, bagaimana ini dia? Akhirnya pelan-pelan, ya jaga dari belakang. Pokoknya latihan, jadi seperti bayi baru mau berjalan. Tidak bosan-bosannya. Itu yang terapi saya namanya Cheryl, orang Cina Filipina, dia baik sekali. Jadi dia sabar sekali. Gitu. Saya nurut apa semua disuruh bikin karena saya ingin cepat pulang. Nah, terus di tempat tidur saya berteman dengan seorang oma bule, umur 84. So operasi bahu 2, lutut 2. Waduh, so jadi anak-anak juga. Kalau kita bertelepon sedikit, karena terlalu keras, kita nggak pernah tegur dia karena dia seumur kasihan. Jadi kalau so tua-tua sama dia anak-anak, aku cemburu. Ada cemburunya juga. Lucu-lucu. Terus yang lain tengah malam teriak-teriak, help, help. Yang sebelah maki-maki, semua salah habis, kafetaria jelek, kamar jelek, orang kerja jelek. Bahasa Inggris loh dia berteriak-teriak begitu. Ada yang satu menyanyi-menyanyi. Dia nggak berhenti menyanyi, bicara-bicara. Waktu dorang lihat kita rajin setiap hari latihan jalan sekitar 30-40 menit. Mereka pada ikutan. Di saat saya jalan, mereka lagi ada di kamar. Akhirnya ketemu ya opa-opa kan. Nah, kebanyakan opa-opa di oma-oma. Lili, kamu bikin saya semangat. Saya bilang, ayo bangkit dari itu kursi. Ayo kita jalan. Dia operasi tulang belakang. Dia bilang, kita mau jalan. Nah, ini bikin kita semangat. Nah, jadi jalan dia. Nah, jadi saya sudah jadi banyak teman opa-opa di oma-oma di sana. Jadi semua kembali lagi kepada suasana anak kecil. Begitu. Jadi luar biasa pengalaman situ, juga belajar kesabaran dengan situasi dan kondisi ada. Perawat-perawat, ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Ada orang bentak-bentak, orang so sakit dia agak kasar-kasar. Tapi sabar karena kita butuh pertolongan dia. Ternyata hidup ini tidak bisa sendiri. Sebagaimana Dr. Kambe pernah bilang di status, kita tidak bisa sangkal kalau hidup ini kita membutuhkan orang lain pada waktu kita lahir dan pada waktu kita mati. Kita mati juga kita perlu orang lain. Jadi jangan sombong sendiri, rasa hebat sendiri. Tapi pikir benar juga, saya sudah alami ini dia. Jadi kita kalau sudah di home care, itu di nursing home, kita tergantung kepada orang lain, yaitu suster-suster di sana. Ada yang galak, ada yang manis. Gitu. Jadi makanan-makanan lagi. Jadi saya di sana belajar kesabaran luar biasa. Dalam soal selera, waduh ini lidah ini so nggak tahu. Untuk masih dapat rasa ini ayam apa ikan nih, gitu. Jadi saya dengan oma itu dia tanya, nggak suka tuh makanan tadi. Aduh, enggak no oma. Dia bilang saya juga enggak suka. Karena oma cabut gigi, hampir habis dilihat kita pergi gigi semua habis. Lili, nggak suka ini buah, kita nggak bisa makan. Tiap hari kita dapat buah, tiap hari. Jadi berkat luar biasa. Jadi kurangi makan itu. Jadi ada juga satu tujuan kadang-kadang kita makan sedikit saja gitu. Karena memang juga enggak mau habis, banyak macam. Jadi lebih lama di nursing home, lebih banyak kita minum obat. Kita pikir celaka, kita lebih lama ini lebih banyak obat. Kita sebenarnya enggak sakit parah begini, cuma ini kaki. Itu. Akhirnya dengan terapi, saya bisa berjalan. Sudah mau pulang, oke. Tangga bagaimana di itu anak-anak? Oh begitu, tinggi begitu. Oke, mari. Kita mau lihat anak bisa naik tangga. Biar sakit-sakit sedikit, bastel pasutnya sakit. Jadi saya itu panjang itu tangga, pegang-pegangnya nak pakai tongkat, puji Tuhan. Turun naik lulus, dia bilang lulus. Jadi para saudara-saudara semua, teman-teman di gereja, siapa yang menonton ini, bahwa hidup ini kita tidak tahu hari esok jadi apa. Saya tujuannya ada keperluan di Indonesia, saya pulang. Anak saya bilang pulang aja dulu Mami, nanti Mami balik lagi. Oke. Tapi saya sudah vaksin, saya sehat. Apa sudah physical check-up di Kuala Lumpur pada waktu itu. Sehat. Ya, ternyata tiba di Amerika. Walaupun sudah physical check-up sehat, itu virus sangat-sangat mematikan.
Bayangkan, anggota tubuh kita ini sangat mahal. Satu kaki aja saya nggak tahu berapa miliar ini ada habis. Tapi bersyukur pada Tuhan bahwa semua Tuhan sudah sediakan. Saya ada asuransi 2 macam. Tentu saya ada tanggungan. Tapi kalau di Indonesia terus terang aja, mungkin sampai mati tidak kelar bayar. Itu. Tapi puji Tuhan, syukur ada anak yang sudah susah payah juga tolong urus sama saya. Saya berterima kasih kepada anak-anak yang ada di sini, ada di Indonesia. Terlebih doa-doa semua di gereja kita sangat menolong saya. Maka saya pikir-pikir berarti ada maksud Tuhan. Kenapa Tuhan masih kasih hidup? Berarti saya masih ada tugas. Karena dulu di gereja saya cuma duduk-duduk diam di belakang gereja. Ya pendeta, benar kan? Pendeta lihat saya cuma duduk di belakang gereja. Tapi banyak lagu-lagu di kalangan yang lain. Selagi ada kesempatan, walaupun saya bukan seperti pendeta, tapi saya mau melayani Tuhan dengan bersaksi. Bagaimana kebesaran Tuhan sudah membuat saya harus merubah keadaan saya supaya lebih dekat, lebih berserah pada Tuhan dan melayani apa adanya yang Tuhan sudah memperlihatkan kepada saya bagaimana kebesaran kasih kemurahan Tuhan sudah membuat saya sembuh dengan luar biasa. Di sini kita diuji kesabaran yang sangat tinggi. Kalau saya putus asa, orang Manado bilang sudah lepe. Kita akan loyo kalau kita tidak bersemangat. Jadi di dalam hatiku selalu saya berkata, saya harus hidup untuk melihat anak cucu saya apabila Tuhan berkehendak. Oke, kita tidak tahu hari esok jadi apa. Jadi saya dengan bersaksi ini semoga memberi kekuatan kepada teman-teman, sahabat-sahabat kita di mana saja berada, semua yang mendengar ini baik di dalam negeri, luar negeri. Saya sangat berterima kasih. Saya berulang-ulang luar biasa pendeta Rantung begitu baik sama saya, sama ibu pendeta yang suka datang besuk bawa makanan lagi nursing home. Nah, kebetulan pandemi, jadi enggak sembarang berbesuk. Itu orang berbesuk di luar pagar, setengah tenda di luar, setengah tenda di dalam. Jadi pakai jarak deh baku bicara. Zaman sekarang pakai jarak. Tadi ketemu Olga cuma baku pakai pelungku jo, Pak Salamat. Jadi saya terima kasih diberikan kesempatan untuk bersaksi. Kiranya ini memberi kekuatan kepada kita semua supaya kita lebih bersah dengan keadaan yang sudah semakin dekat Tuhan datang. Lebih baik kita kalau ada apa-apa kita baku-baku maaf jo semua, baku-baku sayang, jangan baku-baku benci. Biar jo kita maju terus jo. Rupa pendeta jaga nasihat sama Tante Lili, anjing menggonggong kafila lalu. Amin pendeta. Amin. Sekali lagi terima kasih pada Jemaat Fisdak yang begitu mendoakan saya, sudah membantu saya juga. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Tante Lili, satu kesaksian yang sangat-sangat menguatkan. Tuhan itu Amin. maha baik. Kita berdoa kiranya Tante Lili di mana saja, di Indonesia, di Amerika akan terus memberikan kesaksian ini. Karena Tante Lili adalah satu kesaksian hidup tentang bagaimana Allah yang begitu baik. Bapa yang begitu baik pada Tante Lili dan pada kita semua. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Baik, saudara sekalian, kita akan tiba bagian kedua, yaitu doa kita. Saya mungkin tidak sempat lagi, waktu kita sudah semakin singkat, tapi semua doa-doa yang sudah Anda cantumkan melalui live stream, ya di kolom komentar, kami akan doakan di kelompok doa Jemaat Fisdak, ya. Dan pada saat ini jika dari Zoom ada yang kira-kira spesifik dapat saya doakan? Jika tidak ada, mungkin dari live stream, Dek, jika ada satu hal atau dua hal yang baru yang dapat kita doakan, jika ada, Dek. Oh, oke. Oh, abang daripada Ibu Foni. Saya beberapa malam lalu saya pikir adik, kakak. Ya, oke. Ya. Oh, oke. Ya. Ibu Sylvia Butan. Selamat berulang tahun Ibu Sylvia, ya. Kiranya penyertaan Tuhan terus menjadi bagian Ibu Sylvia. Ada lagi yang lainnya yang melalui Zoom mungkin dari saudara yang ada di Zoom, silakan. Jika tidak ada, doakan saya. Oh, Pendeta Tikwalu.
Oke, Ini masih pendeta. di rumah sakit lagi. Ini tindakan kedua dari operasi yang lalu. Dan Oh, oke. sudah dicabut selangnya. Di dalam proses pemulihan sekarang. Terima kasih. Oh, oke. Oke, Pendeta Tikwalu, kami akan doakan. Kami juga dalam kelompok doa akan terus mendoakan Pendeta Tikwalu ya, secara khusus. Ya, terima kasih. Baik, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, kami mengucap syukur, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kesempatan indah untuk mempelajari, mengetahui bagaimana Engkau adalah imam besar agung kami. Yang bukan hanya menjadi pengantara bagi kami pada saat ini, tetapi juga dapat merasakan segala keadaan kami, merasakan karena Engkau sendiri telah merasakannya. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan, bersyukur atas kasih karunia-Mu yang Engkau sudah curahkan kepada kami dan apa yang Engkau sudah lakukan, telah lakukan bagi kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya kami dapat memberikan respons kami pada saat kami mempersembahkan hati kami, kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami ingin bersyukur bersama-sama dengan Ibu Lili Pinontoan Tuhan, yang telah merasakan begitu besar kasih, kemurahan-Mu, kesehatan, kesembuhan yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan terus memberikan kesehatan yang sempurna kepada Ibu Lili Pinontoan, sehingga kami dapat melihat bahwa Tuhan telah memberikan kepadanya kesempatan kedua ini supaya dia dapat menjadi saksi Tuhan, dapat menyaksikan kebaikan Tuhan yang sudah menjadi bahagian Ibu Lili Pinontoan. Kami juga ingin bersyukur bersama-sama dengan keluarga besar Mokalu, Bapak Semi Mokalu Tuhan yang sudah memperoleh kesembuhan yang sempurna dari Tuhan, kesembuhan yang baik dari Tuhan, dan kami berdoa kiranya kesembuhan yang sempurna juga dapat selalu menjadi bagian Bapak Semi Mokalu. Kami juga ingin bersyukur bersama-sama dengan Ibu Sylvia Abutan yang pada saat ini berulang tahun. Tuhan sudah menyertai dia dalam kehidupannya selama ini. Kami percaya Tuhan, pada saat dia selalu mendekatkan dirinya kepada Tuhan dengan menghadiri acara-acara ibadah dan selalu ingin mempelajari firman-Mu, maka kami dapat melihat bagaimana kekuatan dari surga telah menjadi bagian Ibu Sylvia Abutan. Kami berdoa Tuhan, kiranya kekuatan ini akan selalu menjadi bahagiannya, dapat memberikan selalu kekuatan dari surga kepada beliau dan kepada keluarganya. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah berbakti, orang tua hamba-Mu, Papi dan Mami di South Carolina, Om Rain dan Tante Evelyn yang ada di Washington State. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Pendeta Redi Kadang yang berbakti bersama-sama dengan kami, Pendeta Kasenda, yang juga berbakti bersama-sama, dan khususnya hamba-Mu ingin berdoa bagi Pendeta Tikwalu Tuhan, yang dalam keadaan pemulihan pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya kemurahan yang Engkau sudah tunjukkan kepada Ibu Lili juga terus dapat menjadi bagian Pendeta Tikwalu, sehingga dia memiliki kesembuhan yang sempurna untuk terus menjadi saksi Tuhan. Biarlah dia tetap semangat Tuhan, dia tidak akan pernah menyerah, dan dengan proses kesembuhan yang semakin sempurna, tentunya dia akan terus kembali melayani Tuhan dengan baik. Kami pada saat ini juga ingin menyebutkan nama saudara dari kami yang selalu kami sebutkan. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Ibu atau Tante Lili Rumagit Price Tuhan. Kami ingin berdoa bagi kesehatannya. Kiranya Tuhan akan berperkara dalam kehidupannya dan kehidupan suaminya Tuhan. Hamba-Mu juga ingin terus berdoa bagi Bapak Johan Tambuwun Tuhan. Kami berdoa kiranya kesembuhan dari surga akan selalu menyertai dia. Bapak Alden Sihotang juga, kekuatan dari surga akan selalu menjadi bahagiannya. Kami juga terus berdoa bagi Tante Yeni Poluan. Kami ingin juga membawa dalam doa pada saat ini kesembuhan dari Ibu Pendeta Paruntu, kiranya kekuatan dari surga dapat menjadi bagiannya. Kami juga berdoa bagi Bapak Pardede di New Hampshire, kiranya jamahan surga akan menjamah Bapak Pardede, sehingga dia akan memiliki damai surga, kekuatan yang pasti dari surga. Terus kami juga ingin menyebutkan Bapak Sahat Hutasoi Tuhan, kiranya Tuhan akan juga memberikan kekuatan kepadanya. Dan pada malam hari ini Tuhan, hamba-Mu juga ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa bagi saudari Jane Rondonuwu yang ada di Philadelphia. Tuhan sertailah dia. Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepadanya. Kesehatan pada saat dia melakukan pekerjaan. Kekuatan dari surga, hikmat, akal budi. Dan jaminan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Jane. Tidak akan meninggalkan dia. Dan akan selalu menuntun kehidupannya untuk selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berkati juga Ibu Syane Tuhan yang ada di Indonesia, ibunya dan keluarganya. Bapak Hardo Susilo dan seluruh keluarga daripada Jane yang ada di Indonesia. Kiranya penyertaan surga selalu menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi keluarga Tombeng Tuhan. Bapak Harold, Ibu Ani, Andy,
dan angel Tuhan. Kami berdoa Tuhan akan selalu menyertai keluarga besar Tombeng ini Tuhan. Sehingga dengan penyertaan surga mereka akan selalu mendapatkan perlindungan dan penjagaan dan berkat-berkat yang berlimpah kepada mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Belva Wanta, anak Tuhan ini, anak muda Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak. Semua rancangan-rancangan Tuhan kiranya terjadi bagi Belva. Tuhan akan selalu memberikan hikmat kebijaksanaan dari surga pada saat dia melakukan pekerjaannya di Oticon Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai Belva. Dan masa depan yang Tuhan sudah rancangkan. Semua rancangan-rancangan yang dia sudah miliki sehubungan dengan kehidupan berumah tangga dan hal-hal lainnya Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai Belva. Dan dengan kekuatan dari surga dan tuntunan dari surga, maka Roh Kudus akan menuntun dia memenuhi segala potensi yang surga sudah rancangkan bagi dia. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu percaya Engkau akan melengkapi doa-doa dan permohonan kami ini Tuhan. Karena segala doa dan permohonan ini Tuhan telah kami bawakan hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih saudara-saudara sekalian yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak. Sampai bertemu kembali besok di acara kesimpulan pelajaran Sekolah Sabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus. Tuhan menyertai kita semua. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih semua ya. Ya, terima kasih. Pendeta Yani ya,